Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Iya, Kemang, Sisi Bar Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari Samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, kerugian materi. Sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku premanisme yang melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjir, Kanal Timur, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah korban merekam langsung upaya pemalakan dan penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku. Bang, woi. Iya, Bang. Udah. Cuman, woi. Kenapa? Udah, lu nantangin ya kan? Nantangin. Orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang, kita di sini semua. Josai Mugung Lading, yo. Ya. Josai Mugung Lading. Nah. Bang, iya, Bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading, yo. Polisi menangkap 2 preman yang memalak dan menganiaya pedagang kaki lima di kawasan Banjir, Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur hingga mengalami luka di bagian hidung. Aksi kedua preman tersebut sebelumnya viral di media sosial karena mengaku sebagai penguasa di kawasan tersebut. Pelaku menganiaya korban yang merupakan pedagang karena menolak memberikan uang kebersihan Rp250.000. Korban juga sempat diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan. Ya, tadi disampaikan bahwa saudara untuk SR ini meminta untuk uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT, namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, dan sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekali paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Pelaku berinisial SH, 52 tahun, warga Kecamatan Durensawit, berperan meminta uang kebersihan kepada korban dengan disertai ancaman senjata tajam jenis pisau. Sementara pelaku lainnya, SA, 36 tahun, seorang tukang parkir, melakukan kekerasan fisik dengan cara menyundul korban hingga menyebabkan luka pada hidung korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama tahun 2026 ini diwarnai dengan tawuran antar remaja di kawasan Klender, Jakarta Timur. Mereka saling lempar petasan dan kembang api. Tawuran terjadi di flyover Klender, Jakarta Timur di malam pergantian tahun. Para remaja ini saling lempar petasan dan kembang api pada tengah malam. Video aksi tawuran ini direkam oleh pengendara yang melintas di lokasi. Aksi tawuran antar remaja ini membuat arus lalu lintas macet.
Sementara itu, aksi serupa juga terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur saat malam pergantian tahun. Sekelompok remaja saling lempar hingga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur. Sekelompok pemuda saling lempar petasan, bahkan batu. Akibat tawuran ini, arus lalu lintas macet total hingga membuat pengendara putar arah. Kita ke informasi lain, pemirsa, kelebihan kapasitas gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Akibatnya 3 truk sampah tertimbun longsor. Mobil Mang Coy kena ulah buang kadang, urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ieu mobil tah. Ieu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Ya, itu. Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Turunkan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang nggak perlu, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, kan jadi berat tuh. Ini udah keberapa Bang, kalau Abang tahu? Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir juga itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itu Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.